Cahyo belum merincikan berapa jumlah formasi untuk formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2021. Yang pasti jumlah formasi CPNS 2021 yang dibuka akan lebih banyak, yakni lebih dari 1,2 juta CPNS 2021 karena di tahun 2020 tidak ada penerimaan CPNS. Tenaga pendidik sekitar 1 juta dan sisanya untuk tenaga kesehatan dokter, perawat dan bidan. Kemudian juga tenaga penyuluh seperti untuk pertanian dan pengairan. Tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian juga ada. Karena ditambah penyuluh pengairan juga, dan sebagainya. Saya kira dalam konteks ini, pemberkasannya tadi oleh BKN, yang sudah mencakup 73 instansi. Saya kira ini yang sudah kami sampaikan. Jawaban tertulis pertanyaan yang lalu, rapat kerja 5 Oktober sudah kami sampaikan. Kita simak acara rapat Komisi 2 DPR RI tentang penerimaan CPNS dan P3K untuk tahun 2021 pada hari ini, tanggal 19 November 2020. Kepala BKN dan oleh Deputi Jalan Teguh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik. Interupsi Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Silakan Pak Nasir Jamil. Ya, Pak Menteri, setelah saya mendengar terkait dengan P3K, jadi belum begitu terlihat jelas kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Oleh karena itu, saya berharap, karena ini kan baru 6 tahun, 2014-2020. Nah, harapan saya mudah-mudahan ada istilahnya saya katakan tadi itu kedudukan dan perlindungan ya bagi tenaga pasca diterbitkan ini. Sehingga mereka ada harapan. Tadi disampaikan ya mereka harus ikut seleksi dan sebagainya ya, dan tentu ini juga salah satu hambatan yang mereka hadapi. Itu satu. Yang dilakukan afirmasi ya karena ada faktor sejarah, faktor lain-lain sebagainya. Yang ketiga ini soal ASN yang bermasalah dengan hukum. Di Manggarai Timur ya itu ada 11. Ya, di Manggarai Timur itu ada 11 ASN yang bermasalah dengan hukum dan sekitar 19 bulan mereka menganggur dalam tanda kutip. 9 diantaranya menggugat ke Petun, ya ke PT UN, keputusan pemberhentian mereka. Dan dikabulkan oleh PT UN, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding. Dan mereka kemudian dipekerjakan kembali, diaktifkan kembali oleh bupati setempat. 2 lagi tidak diaktifkan karena mereka tidak mengajukan gugatan. Maksud saya, Menteri, dengan kami yang tergabung disampaikan oleh ketua komisi tadi itu barangkali perlu dipertimbangkan. Yang keempat, mohon maaf Ketua, ini soal arsiparis. Ya, arsiparis saya berharap Kemenpan juga memberikan perhatian kepada arsiparis, ya, terutama untuk balai tsunami ya di Aceh. Tenaga aspirasi dokumen yang cukup banyak masyarakat di toko hukum maksudnya ada ditempatkan di gedung lain. Nah karena itu mudah-mudahan Kemenpan bisa memberikan perhatian untuk mengumpulkan ya, dokumentasi terkait dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh 2004 silam. Dan yang paling terakhir yang saya sampaikan, saya sependapat dan setuju dengan Pak Menteri terkait dengan mengikuti ya lembaga-lembaga negara penunjang ya yang memang terkesan memang memboroskan keuangan negara. Tapi juga harus hati-hati Pak Menteri karena kita tahu konsepsi dasar dibentuknya lembaga-lembaga negara penunjang itu adalah menghadirkan demokratisasi dan ada koreksi terhadap penyelenggara negara. Jadi ada states, ya ada state, kemudian ada civil society. Tapi memang dalam perjalanannya Pak Menteri harus kita akui, ya ada penyimpangan dan kemudian juga pemborosan
lebih baik, lebih komprehensif, sehingga kan pembubarannya itu memang betul-betul berdasarkan kebutuhan, ya, bukan hanya sekedar keinginan. Dan terakhir, mudah-mudahan Pak Menteri, kedua Brigjen yang ada di belakang Pak Menteri itu bisa kembali kepada habitatnya, memegang tongkat komando. Karena saya kenal baik dengan mereka. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, sedikit. Saya kira Pak Ketua, tadi pertanyaan saya nggak dijawab, belum dijawab, tapi mungkin bisa dijawab secara tertulis, Pak. yang mana? Tadi Pak mengenai bagaimana rencana penyederhanaan birokrasi di daerah. Kan kalau di kelembagaan kementerian sudah di daerah itu rencananya seperti apa? Mungkin bisa tertulis Pak Menteri, mungkin panjang. Yang kedua, tadi Pak, kan kepegawaian ini jadi banyak di daerah karena kelembagaan terus dikembangkan di daerah. Acuannya kan dari PP. Jadi bagaimana rencana penataan atau reorganisasi di daerah? Mereka kan dari eselon 3 dulunya dinas, menjadi eselon 2. Ya, tapi beban kerjanya kayak eselon 3 masih seperti eselon 3. Ya harusnya barangkali diciutkanlah kelembagaan di daerahnya juga sehingga mengurangi penambahan pegawai terus. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi Pak? Atau masukan? Kami tampung, nanti Ya. kami jawab. Ya, tertulis. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah bisa maju kepada pembahasan kesimpulan pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Bagi tadi hal-hal yang spesifik dan kemudian disampaikan Pak Muras, kalau memang belum ini nanti bisa disampaikan secara tertulis. Mendorong Kementerian Pan-RB dan BKN memastikan kelengkapan dokumen dari setiap instansi pemerintah agar proses penetapan nomor induk pegawai bagi CPNS dan P3K tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setuju Pak? Setuju ya? Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota? Guru bahasa gimana? Cukup? Hah? Dapat direlasikan ya. Ya boleh lah. Iya ya. Baik. Semenjak kemarin Pak Nasir sudah kita anggap jadi guru bahasa di Komisi 2. Bisa setuju Pak? Itu ya, oke. 2. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi baik dengan kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah dalam proses penyusunan kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2021 agar terwujud kesesuaian antara usulan formasi dari setiap instansi pemerintah dengan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tambahkan Pak. Ini soal analisis tadi ini. Silakan. Merumuskan aspek normatifnya. Gimana itu? Di nomor 2 itu. Iya, maksudnya meneruskan aspek normatif di Ya, seringkali kebutuhan ini kan tadi pokok bahasa. Kebutuhan tapi keinginan gitu. Lah, tadi ada informasi katanya di 2021 atau apa ada upaya untuk membuat gitu Pak, nambah ada program kan, ada program untuk membuat Anjab dan ABK. Ulang tapi dengan situasi sekarang kan
Jadi maksudnya gimana Pak Agung? Ditambahkan? Hah? Nah itu kan normal jalan saja kan itu sebetulnya. Sebetulnya ini juga sudah mencukupi Pak Agung, jadi kami bisa akan menjelaskan kepada daerah untuk. Baik pimpinan, tadi saya mendapatkan WA dari Mas Wahyu walaupun seberang sana kan dekat sebetulnya. Ini terus punishment dan rewardnya gimana kalau anjab ABK tidak dipatuhi gitu loh. Nah, kita menuntut untuk disusun sebuah regulasi yang disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu, pimpinan. Iya, saya kira regulasinya sudah ada. Karena ada yang bertanya juga pimpinan. Silakan. Saya sholat tadi, saya lama-lama menunggu pimpinan. Berkaitan dengan pertanyaan saya pimpinan. P3K itu, saya baca dulu Pak Bima, itu kan, maaf, itu kan pegawai kontrakan. Sesuai dengan menyampaikan, final. Bisa dia jadi dirjen, direktur. Itu yang saya baca. Ternyata pada hari ini, P3K itu adalah menampung orang yang berkeinginan jadi PNS. Artinya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan. Sehingga apa? Guna menampung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan apa yang kami perjuangkan, apa yang diratapi oleh kawan-kawan. Kan itu. Harusnya kita, saya setuju apa yang Bapak Menteri sampaikan, jumlah pegawai ini 4,2 juta, yang administrasinya itu 1,6. Ini kan terlalu gemuk dan sebagainya. Omnibus Law itu adalah dalam rangka itu. Nah, ini keberanian pemerintah, saya lihat di sini tidak pas. Juga maksud dan tujuan P3K juga tidak sesuai dengan apa yang dikandung maksud. Kemudian yang tadi belum dijawab, kan umur 59 bisa mendaftar P3K. Konsekuensinya apa? Tolong Bapak tegaskan saja bahwa P3K yang diterima oleh pemerintah, dia tidak mendapatkan hak pensiun. Yang saya baca memang begitu. Tadi masyarakat itu pengen dengar jangan dari saya, dari Bapak gitu. Itu aja pimpinan, makasih. Pak Gaus, ini kita udah bicara simpulan Pak Gaus. Ya enggak, menumpang dari Pak Agung, makanya saya ikut tadi. Lah ya maksudnya kaitannya dengan nomor 2 kira-kira ada yang kurang, yang lebih? Ini belum dijawab oleh yang pertanyaan saya tadi itu. Waduh. Pak, nomor 2 saya setuju Pak, sudah. Hah? Saya setuju nomor 2 sudah. Ada koreksi nomor 2 Pak. Ada koreksi sedikit ya, nomor 2. Di situ ditulis pemerintah daerah pada baris kedua. Dengan Kementerian garis miring lembaga maupun pemerintah daerah. Tapi mestinya ini disesuaikan juga di bawahnya itu antara usulan formasi dari instansi pemerintah dengan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi mesti nyambung. Tadi dilibatkan pemerintah daerah, mestinya di bawah juga pelibatan pemerintah daerah. Makasih, Pemil. Setahu saya ya, yang menetapkan formasi itu kan pusat. Cuman memang itu berdasarkan usulan dari daerah yang sudah mempertimbangkan soal melampirkan analisis jabatan dan kebutuhan macam-macam itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi makanya yang kita minta ini sekarang adalah supaya koordinasi termasuk tadi bagaimana mengupdate soal anjab dan itu dilakukan. Sehingga nanti pada saat penetapan formasi oleh pemerintah pusat itu juga sudah menampung aspirasi dengan pertimbangan tadi sesuai dengan peraturan perundangan. Gitu Pak kira-kira. Kita setuju? Baik, mana? Oh ya ya. Pemerintah mendorong mereka untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronasi dengan Kementerian dan pemerintah daerah. Ya maupun bolehlah. Setuju ya? Oke.
nanti yang masalah Pak Gaus itu ada nanti, kita masukkan di situ. Nomor 3, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan-RB dan BKN terkait kebijakan pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN nasional dengan menyediakan alokasi formasi untuk tenaga honorer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formasi CPNS dan P3 tahun 2021 ini antara lain, nah, ini udah masuk nih kan Pak, yang Bapak kan. A. Ketersediaan alokasi formasi bagi ex tenaga honorer kategori 2 yang di dalamnya dapat mengakomodir bukan hanya tenaga pengajar, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, tapi juga ketersediaan alokasi formasi bagi tenaga kesehatan seperti perawat gizi, kesehatan lingkungan, laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, farmasi, radiologi, Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan fisioterapi. Pak, sebelum ke B, Pak, ke A, Pak. Yang A, ya. Apa? Jadi itu sudah ada apresiasi langsung dari warga kita yang memang mengharapkan kebijakan ini tentang tenaga administrasi. Kami ingin tanya, beberapa waktu yang lalu kita rapat kalau tersedia masuk di situ, ya nggak perlu ditambahkan. Izin pimpinan, di A ini kalau yang dimaksud adalah PPPK, undang-undang dan PP-nya tidak memungkinkan untuk tenaga administrasi. Jadi hanya tenaga fungsional tertentu lainnya. Jadi itu kesulitan kami adalah undang-undang dan PP-nya tidak memungkinkan untuk PPPK itu jabatan atau formasi tenaga administrasi. Di situ kan sudah tertulis administrasi. Yang fungsi lainnya, mohon penjelasan apa pimpinan itu tadi barusan? Kenapa? Kalau di situ menurut saya kesimpulannya sudah cukup bagus, ya kan? Karena tenaga administrasi juga masih banyak yang memang membutuhkan untuk mereka diangkat derajatnya. Lah yang ingin saya tanyakan kan sebetulnya kebutuhan di Kementerian Agraria misalkan, tenaga bidang teknis lainnya, misalkan juru ukur dan sebagainya, ini nyatanya kurang gitu loh. Apa sudah termasuk itu belum? Ini malah dari BKN bicara undang-undangnya malah mendegrade tentang tenaga administrasi, mendowngrade apa itu, mendelete apa. Tapi kalau ke CPNS bisa kan Pak? Bisa kan? Nah iya, ini maksudnya formasi CPNS dan PPPK. Jadi kan di atasnya itu. Pimpinan, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Bima berarti artinya kalau dari 400 kurang lebih ya, 400.000 honorer kategori 2 itu kan sebagian besar 150.000 itu guru kurang lebih. Sisanya yang kedua, artinya sisanya kemudian itu adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis. Artinya kalau seperti ini, persoalan kita dengan K2 itu tidak akan pernah tuntas, pimpinan. Karena itulah persoalan dengan K2 ini tidak pernah tuntas. Kenapa? Karena kalau tadi P3 PPK itu ada batasan usia antara 35 sampai dengan 20 sampai dengan 59 tahun, sementara yang tenaga administrasi yang X termasuk kategori K2 rata-rata usianya juga sudah di atas 35 tahun. Artinya ini tidak ada irisan. Kalau tidak ada irisan berarti persoalan K2 ini di luar yang guru itu tidak akan pernah selesai. Ya, jadi maksudnya ini kaitan dengan ini. Nah, kalau dikaitkan ini sebetulnya saya sih secara bertahap mungkin perlu juga kita pertimbangkan agar ini kan PR yang tadi saya sampaikan, Pak Menteri juga sudah sampaikan, ini barang bayi sudah kadang lahir. Karena itu penyelesaiannya juga harus secara bertahap dan simultan. Karena itulah kemudian kita perlu roadmap untuk menyelesaikan yang persoalan ini secara khusus nih, pimpinan. Demikian mungkin. Terima kasih. Ya.
Atau Bisa. Pimpinan usul saran. ya, Jadi ya. ketua memang yang tenaga administrasi itu memang sudah terlalu banyak, Bang. Tapi kan nggak bisa, kan sudah kadung lahir ya. Iya. Tapi penanganannya kan juga kami teman-teman semua, oke lah yang semua ditampung, nggak mungkin. Nah, ada beberapa tahap-tahap yang coba kita selesaikan arif dan bijaksana sesuai dengan keuangan tadi yang Pak Lura sampaikan. Ya. Kunci situ aja. Ya. Tapi saya kira ini secara prinsip yang kami paham. Kami paham. Ya. Nanti ada yang poin 5 Pak. Nanti kita bahas itu. Coba. Pimpinan, ini saran redaksional. Agak turun dikit itu yang ke atas, biar kebaca. Komisi 2 mendukung Kementerian Pan-RB BKN terkait kebijakan pengadaan dan seterusnya. Kemudian dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formasi, titik 2. Nah sekarang kita serahkan mana yang boleh dengan CPNS, bidang mana yang boleh dengan P3K, begitu. Udah Pak, nanti kita panjang lagi. Udah kalau udah disetujui, udah nggak, menurut saya udah itu kan mengakomodir semua sebenarnya. Masuk berarti Pak, Iya. administrasi masuk? Bisa. Oh ya sudah. Itu. B. Tinggal ditambah tenaga teknik fungsional lainnya dan ya, yang tidak hanya administrasi. Yang administrasi itu juga banyak melaksanakan teknik, misalnya yang Pol PP banyak Pak, yang honorer. Ya, yang tadi tenaga ukur yang honorer, itu kan tenaga teknik fungsional lainnya sebetulnya. Kemudian ini bukan ex tenaga honorer ya, masih tenaga honorer kategori 2 barangkali. Nah, sekarang yang pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana yang non kategori apa bisa dimasukkan di situ? Kan beri kesempatan juga untuk tes begitu. Ya toh nggak usah pakai ketua, ex tenaga honorer saja. Masih statusnya kan masih tenaga honorer mereka. Tidak ex. Silakan Pak. Mungkin tenaga administrasi bisa diubah menjadi tenaga teknis lainnya, Pak. Jadi dalam bayangan saya nanti mungkin tenaga administrasi yang existing, tenaga honorer itu harus dilatih oleh instansinya agar mereka mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis. Kalau seperti itu, kemudian mereka bisa. Tapi harus ada upaya untuk memperbaiki kompetensi mereka untuk dapat atau mampu melakukan pekerjaan teknis. Pertanyaan pimpinan. Ya. Kalau memang itu pendapatnya Kepala BKN, pertanyaannya adalah, apakah Kepala BKN bisa memastikan bahwa setiap kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah itu kemudian melakukan pelatihan teknis untuk itu? Tidak, saya rasa tidak sesederhana itu masukan. Jadi tetap jangan membuat kesimpulan seperti itu. Udah benar ini Pak Agung, lumayan lah. Sudah ada sedikit maju. Iya. Iya, menurut udah benar ini daripada Bapak ini tidak mau semua. Udah bener lah itu, udah cocok. Nanti maju dikit lagi lah. Iya. Cukup lah ini ketua. Tok lah ketua. Gimana Pak? Sudah setujui? Setuju. Saya setuju dengan sehingga memang harus kemudian diakomodir juga tenaga teknis lainnya dan juga tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena apa? Ya saya sih hanya berharap ini barang yang sudah kadung lahir ini kita selesaikan secara bertahap. Adapun nanti persoalan nanti misalnya
selesainya sampai kapan itu kan persoalan teknis. Tapi kita sudah punya goodwill untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang nggak pernah kita tuntas. Nah, apakah nanti kemudian bisa kemudian pendataan dengan kan banyak juga mungkin tenaga administrasi yang sudah selesai atau kemudian bisa berubah seperti yang tadi Pak Bima katakan. Jadi tenaga teknis misalnya, itu bisa diakomodir. Tapi ada juga kan yang tidak bisa berpindah nih. Dan ini jumlahnya ya mungkin 350 ribuan lebih dipotong guru, ya sekitar masih ada 150 ribu se-Indonesia. Seperti itu. Apalagi kemudian kalau P3 kan masuk ke ruang fiskal daerah. Jadi sepengetahuan saya mohon dikoreksi mungkin kait dengan dana alokasi umum yang biasanya itu untuk gaji PNS, kalau sekarang murni dari APBD. Kalau murni dari APBD berarti yang ruang fiskal daerahnya rendah, ini mungkin akan pikir-pikir juga sebenarnya untuk P3K. Nah, ini juga mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita cermati ke depan. Pimpinan. Ya. Ya, terima kasih pimpinan. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dan juga aspirasi serta janji itu adalah jadi pemerintah. Tentang K2, kan dibatasi K2. Jadi bukan honorer. Kalau honorer, sampai detik ini banyak juga para kepala daerah menerima orang-orang untuk jadi honorer. Karena ada batasan di situ honorer kata dan bisa dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah itu tadi kan julaku pemetaan, kemudian juga berkaitan juga dengan masalah keuangan. Mungkin dimasukkan masalah sesuai dengan anggaran yang yang tersedia. Kan keluhan dari Pak Menteri tadi kan masalah anggaran. Dikunci di situ Ketua, tetapi aspirasi kawan-kawan yang administrasi bisa terakomodir. Itu aja Ketua. Dia ada nomor 5 tuh Pak nanti. Yang Bapak sampaikan soal anggaran segala macam nanti ada poin nomor 5. Ya. Nah kalau enggak itu tenaga lainnya aja Ketua, kalau enggak mutulisan administrasi. Ya, jadi kalau gitu begini. Usulnya Pak Teddy tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya ya. Ya. Ketua. Sesuai dengan kebutuhan daerah. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke. Walaupun disetujui, tapi juga mohon ada pemahaman yang sama. Walaupun masalah tenaga administrasi, teknis lainnya yang ini sudah terlanjur, tapi juga mohon ini bagi kami tidak bisa semua dipaksakan. Ada tahapan-tahapan yang tadi Pak Bima sampaikan. Ada pelatihan-pelatihan sehingga dia bisa difungsikan secara teknis. Kan kita ingin punya roadmap kepegawaian yang smart, yang cepat mengambil keputusan, yang cepat melayani. Itu aja intinya. Demikian, Pak. Ya, saya kira kita bisa memahami bersama. Yang penting kita punya atensi menyelesaikan masalah mereka, gitu, Pak. Ya, itu. Ya. 4. Pimpinan yang B, sekedar meluruskan aja pimpinan. Saya kok salah tafsir itu yang B ya. Ketersediaan alokasi masih di tenaga kesehatan, bidan dan seterusnya. Ini kan profesi semua nih. Kok ada Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apakah ini profesi? Ini kan organisasi. Jadi jangan dibuang. Tenaga kesehatan masyarakat memang ada. Tapi persatuan mereka berhimpun di organisasi itu jangan disebut organisasinya. Dari jalur pendidikan Kesmas. Oke. Ya, pimpinan, betul juga karena kalau nanti kita disebut satu-satu di rumah sakit juga ada yang disebut dengan terapi wicara. Artinya orang yang membantu untuk kalau itu mau dimasukkan juga radiologi, terapi wicara, tenaga kesehatan masyarakat itu sebetulnya masuk dalam kategori tenaga medis rumah sakit lah.
Ya, nggak usah dijelasin. Kalau gitu, kalau memang mau kesediaan alokasi formasi bagi tenaga kesehatan selain bidan dan dokter, titik, itu aja. Nggak mungkin itu yang mengganggu terapis gigi, Pak. Terapis gigi itu apakah masuk dalam disiplin ilmu kesehatan? Makanya itu masuk situ, selain bidan dan dokter. Kan yang jelas, yang penting tenaga kesehatan. Iya kan? Ya. Sudah ya? Mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB untuk meningkatkan alokasi formasi bagi tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Ini setuju ya? Oke. 5. Dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan tenaga honorer, Komisi 2 DPR RI bersepakat untuk mengadakan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian yang melibatkan Komisi 2, 10, dan 11, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dipimpin oleh pimpinan DPR. Karena gurunya paling banyak, yang paling banyak utang honorer itu. Apa? Komisi 10 itu kan sudah ada tuh, Komisi 2, Komisi 10, Komisi 11. Mitra kerjanya. Kurang 9 ya? Enggak. Guru, Kementerian Pendidikan. Ya, 10 kan? Iya. Udah, nah itu udah ditulis tuh. Oh, kementeriannya. Ditulis. Iya. Guru itu. Tapi tetap harus dimasukkan kementeriannya, institusinya. Ya, 9. Yang paling penting itu kementerian yang paling belakang itu yang penting sebetulnya. Ah, betul. Ya. Itu kan masalahnya. Sama komisi yang terakhir itu. Komisi terakhir. Iya, setuju itu benar itu. 1, 10 setuju semua, yang 11 enggak setuju, batal loh itu cerita. Iya. Ya kalau gitu tambahin Kementerian Kesehatannya dong itu. Ya, kan banyak tuh honorer yang swasta. Guru Kementerian agama. Ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, 8 juga. 8. Kalau gitu semua komisi dong ini. Memang semuanya harus. Nah, kalau bicara tentang semuanya harus ikut. Bisa setuju, Pak? Pak Menteri? Setuju. Oke. Setuju? Oke, baik. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kesimpulan ada 5 dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat kita ini. Tentu ini menandai bahwa rapat kerja kita pada hari ini kita akhiri. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah beserta seluruh jajarannya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada Bapak-Bapak pimpinan serta anggota Komisi 2 DPR yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja, rapat dengar pendapat Komisi 2 pada hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.